Gembong pelaku pencurian diringkus oleh tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung. Para pelaku masuk target operasi kepolisian karena mencuri perusahaan maupun gudang industri. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah gembong pelaku pencurian di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Sempat bersembunyi, petugas akhirnya menangkap tersangka yakni Haikal di dapur rumah. Petugas kemudian membawa tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka bersama 4 orang rekannya masuk dalam target operasi penangkapan. Yang merupakan pelaku lintas provinsi, mereka menunjuk, memetakan, dan menyasar terhadap perusahaan, PT, kantor yang menyimpan uang dalam berangkas dan barang-barang berharga yang mendukung kegiatan kantor tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 4 unit laptop, 2 telepon genggam, peralatan untuk mencuri, serta 1 unit mobil yang digunakan saat beraksi. Dari Lampung Timur, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Nasib tragis dialami kakak beradik di Desa Soban, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Bermaksud melayat ke rumah saudaranya yang meninggal, kakak beradik tersebut justru tewas ditabrak mobil yang alami kecelakaan. Proses evakuasi korban mobil minibus yang lepas kendali di Desa Soban, Si4 Lempu, Dairi, Sumatera Utara diwarnai histeris warga. Mobil menabrak sepeda motor sebelum kemudian menabrak warga yang hendak melayat ke rumah anggota keluarganya yang meninggal. Kakak beradik meninggal akibat insiden ini, sementara 1 orang luka ringan. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sidikalang, lalu dibawa keluarga ke rumah duka di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk dimakamkan. Menurut keterangan Satlantas Polres Dairi, para korban sedang menyantap sarapan ketika ditabrak mobil. Sementara mobil hilang kendali di jalan turunan saat sopir sedang mencoba pindahkan mobil. Untuk kronologis kejadian laka lantas pada yang terjadi hari Jumat tanggal 5, info awal yang kami terima itu supirnya mencoba menggeser mobil ke bawah karena berhubung jalan itu kan agak curam ke bawah, tikungan curam ke bawah terus. Disuruhlah dia menggeser mobil ke bawah, cuma ketika mobil itu dihidupkan langsung maju ke depan dan menabrak kereta yang sedang parkir di pinggir jalan. Kemudian jatuh ke bawah, menabrak ada kedai di situ. Pada saat di situ ada yang makan. Yang makan itulah yang ditabrak, mobil itu terus jatuh ke bawah menimpa yang ditabraknya tadi. Untuk itu langsung korban ditolong masyarakat sekitar dan dibawa ke puskesmas lalu dibawa ke rumah sakit umum. Polisi kini masih memeriksa sopir minibus untuk keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irwan Syah Sitepu, iNews melaporkan. Mobil berplat RFH menabrak personil polisi PJR Polda Metro Jaya di Tol Pancoran. Sebelumnya polisi hendak mematikan mobil berplat khusus itu karena menggunakan strobo. Anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya ditabrak mobil berplat khusus RFH di Tol Pancoran, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi Jumat siang saat personil polisi PJR sedang patroli. Awalnya anggota yang sedang patroli hendak menghentikan mobil untuk diperiksa karena menggunakan strobo. Namun pengemudi justru kabur dan menabrak mobil polisi hingga terjadi kejar-kejaran. Ya, kalau mobil RHS itu kan nggak boleh pakai strobo. Yang boleh pakai strobo kan mobil dinas, Polri, TNI, tapi kalau mobil RHS itu harusnya nggak pakai strobo. Pengemudi minibus dengan plat khusus ini akhirnya ditangkap personil polisi lainnya di kawasan Bintara, Bekasi. Pengemudi adalah mahasiswa bernama Juan Faris Arif yang ditangkap bersama dengan seorang teman wanitanya. Pelaku dibawa ke Subdit Gakum Polda Metro Jaya berikut dengan barang bukti minibus berplat RFH. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sementara aksi anggota polisi Gadungan meresahkan para pengendara mobil di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menilang pengendara mobil namun tanpa berikan surat tilang. Guys, ada polisi tapi bukan polisi asli. Jadi orangnya, woi kamu bukan polisi asli, woi. Rekaman video seorang anggota polisi yang tengah menilang sejumlah pengendara mobil di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat viral di media sosial. Namun anehnya, usai menilang, pelaku langsung pergi dan tidak memberikan surat tilang. Diduga pelaku merupakan anggota polisi Gadungan. Seorang juru parkir liar di lokasi kejadian kerap melihat pelaku beraksi dengan sasaran pengendara mobil. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan sepeda motor dan helm biasa. Tiap hari ada aja Pak, pagi. Kalau waktu saya jaga gitu, dia tiap hari ada aja deh. Bang, itu dia sendiri apa ada teman? Dia sendiri lah, naik motor. Dia naik motor Matic. Saat ini jajaran Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengungkap identitas pelaku. Namun dari ciri-cirinya, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin memastikan pelaku bukanlah anggotanya. Ya, makanya kami cek, coba cari ini siapa yang ciri-cirinya seperti ini. Memang ada yang mirip-mirip, namun setelah kita dalami lebih lanjut ternyata yang bersangkutan sedang di Keramat Jati. Ya, artinya mungkin bisa sedikit terbantahkan. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pencarian terhadap orang yang katanya polisi. Setiap hari kami menurunkan tim Paminal, pengamanan internal kami, beberapa ruas jalan yang seringkali terjadi ataupun seringkali ada masyarakat yang melakukan ada tindakan-tindakan polisi yang katanya menjebak para. Kapolres menghimbau para pengendara agar selalu menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari tilang. Namun jika terkena tilang, pengendara harus meminta surat tilang untuk tidak memberikan celah bagi polisi Gadungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mendapatkan 15 telepon seluler yang berada di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo saat peristiwa baku tembak. 15 ponsel tersebut didalami dengan meminta keterangan dari tim Cyber Polri. Dari 15 ponsel tersebut, tim Cyber sudah memeriksa 10 ponsel. Sementara 5 lainnya masih dianalisis. Temuan 15 ponsel tersebut menjadi informasi penting untuk menyusun peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Jadi memang cukup detail tadi diberikan dari satu HP-nya apa, isinya apa, substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa HP itu dari. Usai penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit mencopot dan memutasi 15 perwira tinggi dan menengah, termasuk Irjen Pol Verdi Sambo. Sebelumnya 25 anggota Polri diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik dan terlibat dalam kematian Brigadir Joshua. Satu hari setelah penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung mengumumkan pemeriksaan pada 25 anggotanya setelah ditemukan indikasi pelanggaran kode etik. Sejumlah perwira tinggi dan menengah yang dianggap terlibat dalam kematian Brigadir Joshua dicopot dari jabatan dan dimutasi. Beberapa yang dimutasikan termasuk 3 satuan kerja Mabes Polri seperti Pati, Pamen, dan Pama. Irjen Pol Verdi Sambo tak luput dari mutasi. Jenderal Bintang 2 ini dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri sebagai perwira tinggi pelayanan masyarakat Polri. Kenapa tujuannya dimutasikan tersebut? Biar proses pemeriksaan di dalam yang dilakukan oleh Irsus itu betul-betul dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga hasilnya akan dijadikan rekomendasi untuk langkah berikutnya. Kalau misalnya ada pelanggaran kode etik, ya nanti dari Propam akan melakukan sidang kode etik. Demikian juga apabila nanti diketemukan pelanggaran pidananya, seperti yang ditegaskan oleh Bapak Kapolri, tentunya tim sus akan memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Pencopotan dan dimutasinya 15 perwira tinggi dan menengah Polri diterbitkan melalui telegram rahasia. Usai 25 anggota Polri diperiksa, kini polisi terus menyelidiki untuk mencari tersangka lain kasus kematian Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah SD meninggal dunia akibat telepon genggam yang meledak. Menurut orang tua korban, sepulang sekolah, sang anak mengisi daya telepon genggamnya sembari dimainkan. Tetangga dan kerabat berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Iqmal Hamdan Maulida, bocah berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Bojong Jaya, Desa Kiara Payung, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Anak pasangan Dayat dan Rinawati ini ditemukan meninggal dunia dengan luka bakar di bagian dada yang diduga akibat ponsel korban meledak. Kejadian naas tersebut terjadi setelah sang anak pulang dari sekolah. Korban mengisi daya baterai ponsel miliknya sembari dimainkan. Sepulang dari warung, ibu korban memanggil anaknya, namun tidak ada jawaban. Tidak menaruh curiga, sang ibu mengira anaknya tertidur. Namun saat membalikan tubuh anaknya, Rinawati histeris menemukan Iqmal Hamdan sudah tidak bernyawa dengan luka bakar pada bagian dada dan ponsel korban yang berantakan. Waktu kejadian, anak ada 2 di rumah. Yang satu, dia keluar minta tolong, tapi ya itulah namanya juga anak-anak. Atas kejadian tersebut, aparat desa Kiara Payung mengimbau kepada masyarakatnya untuk berhati-hati saat menggunakan ponsel.